Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Mana tepuk tangannya dari Bengkulu dan Lampung. Masya Allah, terima kasih banyak udah mampir ke studio Islami Tunda. Dan juga jamaah Islami Tunda di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Buat yang baru bergabung kita ingatkan lagi. Temanya adalah aku tidak meninggalkanmu dan tidak membencimu. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini kata-katanya Allah ini luar biasa Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi ya. Sebelum kita mendengarkan kembali tausiah dari guru-guru kita. Kita lihat kembali sebuah video tayangan tentang suami telantarkan istri berbulan-bulan hingga meninggal. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini tayangannya. Cindy Purnamasari, seorang ibu rumah tangga di Palembang, Sumatera Selatan ini ditemukan oleh kakaknya Purwanto dalam kondisi memprihatinkan setelah mendapatkan laporan dari warga setempat. Saat ditemukan, Cindy dalam keadaan sangat lemah, berbau busuk, rambut gimbal penuh kutu, hingga badan yang sangat kurus. Namun setelah 2 hari dirawat intensif dengan menggunakan alat bantu pernapasan, Kamis siang 23 Januari, Cindy meninggal dunia. Purwanto menduga Cindy disekap di rumah dan ditelantarkan oleh suaminya Wahyu Saputra selama 3 bulan terakhir. Nauzubillah summa nauzubillah. Sedih banget ya namanya suami istri harus saling menjaga. Iya. Apalagi makin tambah umur ya Allah. Ngapain lagi ya Bu ya. Paling kalau orang bilang zaman sekarang enak kalau punya istri udah tua tuh main kerok-kerokan. Kan suami istri masuk angin ya Bu ya. Kadang kan suaminya paling sering masuk angin ya Pak. Istrinya yang kerokin, bentar-bentar Bu kerokin dong Bu gitu ya. Kan masuk angin kayaknya gitu. Masya Allah luar biasa. Tapi gini Ustazah nih pertanyaan besarnya adalah mungkin ya mewakili para wanita nih. Mungkin para istri yang di rumah yang lagi menonton juga. Kenapa kalau seandainya Allah itu tidak meninggalkan dan tidak membenci kita. Kenapa banyak Allah tuh meninggalkan orang-orang mungkin yang apa namanya ditinggal suaminya itu nggak bisa survive gitu ya atau mungkin istri yang mendapatkan kezoliman dari suaminya seperti video tayangan tadi kita saksikan sama-sama. Mohon izin penjelasannya Ustazah. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Terima kasih Kak Fadli, izin Habib Abdullah dan juga izin Ustaz Syam. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jamaah sekalian, ketika ada orang yang diuji kemudian merasa bahwa ini Allah nggak adil misalnya ya. Na'udzubillah min dzalik, mudah-mudahan kita terhindar dari buruk sangka kepada Allah. Harusnya setiap hari, setiap saat apapun yang dialami maka husnuzon, berbaik sangka senantiasa, maka itu akan mendapatkan kita kebaikan. Dan insya Allah akan menenteramkan hati kita. Lalu bagaimana ketika ujian bertubi-tubi? Bukankah Allah sering mengingatkan kepada kita, bahkan mungkin kita juga sering mendengar ayat ini bahwasannya ahasiban nas. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Jangan mengira bahwa ketika kita sudah baik, kita sudah beriman kepada Allah, sudah kita menjadi orang yang soleh-soleha, sudah menjalankan ibadah sholat, namun kita tidak diuji. Hakikatnya adalah di muka bumi ini kita semua pasti akan mendapatkan ujian. Jadi ingat, catatannya adalah bahwa semua manusia pasti diuji. Namun ujian ini bukan hanya kepada orang yang dalam keadaan kesulitan. Pun ujian akan didapat bagi orang yang memiliki kelebihan. Contoh, ujian bagi seorang suami tadi itu. Udah punya istri, sudah ada yang mendampingi, sudah ada yang melayani. Kenapa tidak dirawat dengan sebaik-baiknya? Kenapa seorang suami tidak memberikan perhatian, kasih sayang kepada istrinya? Dan itu adalah ujian bagi seorang suami. Ternyata gagal ketika diberikan ujian kenikmatan istri yang setia mendampinginya. Pun juga seorang istri. Bagaimana tadi menghadapi suami yang luar biasa, tidak ngurusin, kemudian dizolimin, diabaikan. Jangan khawatir, insya Allah setiap kesabaran, menit demi menit, detik demi detik yang ia jalani penuh dengan kesabaran, insya Allah, innallaha ma'as sabirin, Allah senantiasa bersama dengan orang yang sabar, gak usah khawatir. Di dunia mungkin kita merasa penuh dengan kesulitan, tapi insya Allah ketika contoh kasus yang tadi ya, diwafatkan, insya Allah ketika kembali kepada Allah, dia memiliki jiwa yang sabar, memiliki jiwa yang kuat, insya Allah kesulitan yang dialami, hal yang tidak nyaman dia rasakan, insya Allah itu sebagai penggugur dosa dia. Sehingga ketika kembali kepada Allah, maka jiwanya tenang dan akan ditempatkan di tempat yang terbaik. Jadi jamaah sekalian, oleh karena itu ada sebuah catatan yang perlu kita ingat senantiasa. Kita ini akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita lakukan. Kita akan ditanya oleh Allah dengan apa yang sudah kau lakukan kepada orang lain.
tidak akan ditanya apa yang orang lain lakukan kepadamu. Oleh karena itu Betul. masing-masing kita nih punya tanggung jawab. Punya tanggung jawab, apalagi suami. Apalagi suami, Nah. masing-masing suami istri itu masing-masing ujiannya tuh. Benar, dan suami nanti pertanggung jawabannya lebih berat. Karena dia sebagai pemimpin keluarga. Betul. Masya Allah. Masya Ya Allah. makasih banyak Ustazah Sama-sama, Kak Nada. Fadli. Tepuk tangan buat Ustazah Nada. Kita minta Ustaz Syam maju ke depan, Ustaz Syam dulu yuk. Masya Allah. Sekarang waktu kita mau kasih kesempatan Ustaz Syam nanya sama Bawa jamaah. 2 mic. Bawa 2 mic. Kalau gitu kita langsung aja masuk ke segmennya. Ustadz bertanya, kami menjawab. Ayo Ustaz Syam mau nanya sama yang mana? Aku pilih yang dari mana nih Bu? Lampung ya? Dari Lampung. Oh, dari Pringsewu. Ibu, Masya Allah. Oh ya Allah. Silahkan. Itu ibu Evi Sukaisi bukan Masa sih? sih? Hah? Mirip Mirip. apanya? Coba lihat tuh. Apanya yang mirip? Tuh. Oh, teh lalatnya. Ada yang bilang saudaranya katanya. Ibu berdiri dulu Bu, Ibu silakan. perkenalkan dirinya Bu, silakan namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabik pun, Iya pun. saya Siti Masrifah dari Majelis Taklim PPWIP Persatuan Pengajian Wanita Islam Pringsewu, Lampung. Tepuk tangan dong buat Ibu Siti, Masya Allah luar biasa. Ustaznya mau nanya apa sama Ibu Ibu Siti? sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah, Masya Pertanyaan Allah. kedua, Ibu selama hidup lebih banyak mengeluh kepada Allah atau lebih banyak mengeluh kepada manusia? Masya Allah. Kayaknya banyak mengeluh loh Ustadz. Sama siapa Bu? Sama siapa? Sama manusia. Oh bukan kepada Allah. Manusianya siapa kira-kira yang paling sering Ibu keluhin? Suami Bu? Ya banyak sama Allah sih Ustadz. Eh. Tapi kadang-kadang saya sudah banyak berdoa ya. Kok belum dikabul-kabulkan Oh. gitu Ustadz. Nah setelah tidak Gimana? dikabulkan, Ibu pikir Allah maha baik atau kayaknya Allah tidak terlalu baik deh? Oh Masya Allah baik sekali Oh baik Ustadz. sekali. Baik sekali. Masya Masya Allah. Allah. Ibu Siti makasih banyak Ibu Siti ya. Sama-sama. Kalau minta sama Allah jangan buru-buru Bu. Ya kan bukan toko online. Enak aja Ibu Iya, katanya. betul. Ya makasih banyak Bu Siti. Tepuk tangan buat Ibu Siti. Masya Allah. Makasih Bu. Terima kasih Ibu. Masya Allah. Tabarakallah. Silakan Ustaz Syah penjelasannya. Habib guru kami Habibullah Ustaz Nada Mas Fadli serta guru-guru kami melakukan Allah Subhanahu wa taala, sangat wajar ketika manusia itu berpikir kapan dikabulkan doaku. Sangat manusiawi. Ketika seorang manusia beribadah, kapan saya bisa menikmati ini daripada ibadahku? Kapan saya bisa menikmati daripada doaku ini? Sangat manusiawi. Sehingga datang kepada seorang ulama, wahai Syekh, apa kasih saya amalan? Apa yang bisa membuat saya dekat sama Allah dan juga dekat sama manusia? Maka dijawab, sesuatu yang bisa mendekatkanmu kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak berdoa. Tapi sesuatu yang bisa mendekatkanmu kepada manusia adalah jangan pernah meminta kepada manusia. Jadi dua hal yang saling bertolak belakang. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, banyak-banyaklah berdoa. Tapi kalau ingin dekat dengan manusia, jangan pernah meminta sama manusia. Kalau meminta sama manusia, membuat kita semakin jauh, tidak disenangi sama manusia. Ada dia lagi, pasti pengen minta lagi itu. Ada dia lagi, pasti pengen ngutang lagi itu. Ada dia lagi, pasti minta ditolongin itu. Makanya jauh dari manusia. Berbeda kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da aqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ. Mintalah kepadaku, maka aku pasti akan mengabulkannya. Lihat para nabinya Allah Subhanahu wa taala, mereka semua berdoa. Nabi Musa alaihi salam duduk bersender di sebuah pohon, minta sama Allah, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Rabb, aku sangat butuh pertolonganmu ya Allah. Aku benar-benar adalah seorang yang fakir, nggak punya apa-apa. Dialah Nabi Musa alaihi salam. Kalau seorang nabinya Allah saja, kalimullah yang bisa berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, masih memohon, masih berdoa, sepanjang hidupnya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, masih saja berdoa, apatah lagi kita manusia biasa yang berlumur dosa. Yang penting yang perlu kita garis bawahi dan jangan pernah kita lupakan,
Allah katakan, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Aku tidak pernah meninggalkanmu, aku tidak pernah mengabaikanmu. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Makasih banyak Ustaz Syam. Sama-sama Mas Fadli. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Masya Allah. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah. Sekarang waktu kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio mewakili di rumah untuk curhat nih kepada guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita masuk dulu ke segmennya. Curhat dong Ustaz. Iya, kami curhat. Masya Allah. Yang mau curhat boleh silakan angkat tangannya. Yang mana yang mau curhat? Wah, coba yang sebelah sini dulu deh Ibu, boleh. Maju Bu ke depan Bu, izin. Iya, boleh ke sini Bu, dekat saya Bu. Nah, oke Ibu. Silakan perkenalkan namanya Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erni Nengsi, Ibu Erni Ningsi. berasal dari Kabupaten Kaur, Kaur, dari Majelis Taklim? Bengkulu, Kaur, ya Oh, Kaur Kaur Selatan. ya? Oh, Kaur Selatan. Masya Allah, Bengkulu tepuk tangan dong buat Bu Erni. Ibu Erni mau curhat apa Bu Erni? Saya mau curhat dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Ini saya Ustadz masalah pengalaman pribadi saya. Iya, apa tuh Bu? Bagaimana hukumnya uang sogokan? Hukumnya uang sogokan. Ya kita kan dapat uang sogokan. Kita sedekahkan untuk almarhum kedua orang tua kita. Oh gitu. Apa hukumnya? Istilah apanya? Apa haram? Apa istilahnya tuh? Sebelumnya boleh gak kira-kira nerima sogokan? Jadi Ibu ketawa. Iya. Kalau mangga disogok Bu ya. Kalau uang disogok saya lagi bingung nih. Coba kita minta guru kita Habib. Ustaz Zenada boleh maju ke depan ya. Nih kita bicara ini. Cewek dulu deh curhat antar wanita dulu deh. Ustaz Zenada gimana pendapatnya nih dari uang sogokan disumbangin atas nama orang tua yang udah meninggal. Gak dipakai nih, gak dipakai. Iya, saya menjawab dulu ya apa yang izin ya Habib saya duluan. Apa yang pernah disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa la'anallahu rashi wal murtashi. Allah melaknat yang menerima suap dan juga yang memberikan suap, menerima sogokan dan yang memberikan. Itu yang pertama ya. Cuma saya ngeliat itu yang pertama bahwa hati-hati nih ya kalau orang yang memberi sogokan dan menerima itu dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beda sogokan sama hadiah ya. Iya, lain kasusnya. Lain lagi. Cuma saya ngeliat hari ini matanya ibu berkaca-kaca bahwa mungkin ada sebuah penyesalan, kemudian ada rasa ya Allah bingung gitu ya. Insya Allah penyesalan itu ada di antara tanda-tanda matanya yang berkaca-kaca ini adalah di antara penyesalan ya, tanda-tanda penyesalan bahwa harusnya nggak melakukan itu, harusnya nggak menerima itu. Tapi insya Allah kalau ada penyesalan itu tanda-tanda kita bertobat kepada Allah. Jadi serahkan semua kepada Allah. Kalau urusan terima apa enggaknya itu hak prerogatifnya Allah. Tapi bismillah kita niatin aja kembali kepada jalan yang terbaik. Masya Allah. Ditambahkan nih guru kita Habib, mohon izin Habib. Ini mungkin salah satu bentuk kasih sayang dan cinta ya Bunda ya. Walaupun orang tua kita telah meninggal, mungkin pasangan kita ada yang telah meninggalkan kita, tapi tidak meluputkan cinta kita terhadapnya. Bagaimana kita mencintai terhadap keluarga-keluarga kita yang telah meninggalkan kita? Salah satunya adalah kita melakukan amal-amal soleh. Karena amal-amal soleh ini juga Allah Subhanahu wa taala perlihatkan terhadap keluarga-keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Kalau laporannya baik, mereka akan berbahagia. Tapi kalau laporannya buruk, mereka pun akan bersedih. Maka dari itu, ada kalanya juga kita menghadiahkan lebih terhadap mereka. Baik sodakoh yang kita hadiahkan juga untuk mereka. Baik doa-doa, baik tahlil, baik bacaan-bacaan Al-Quran yang baik. Agar apa? Agar tersambung terus cinta kita dengan keluarga kita yang telah meninggalkan kita. Dan harapan kita semuanya adalah kita mudah-mudahan dikumpulkan dunia akhirat bersama orang-orang yang tercinta. Dan dimasukkan kepada Jannatul Firdausil A'la. Surga Firdaus yang teramat tinggi. Harapan kita semuanya, amin ya Rabbal Alamin. Dan juga saya mau nanya boleh, lagi siap. Mohon izin Ibu, mohon maaf sebelumnya, mohon maaf banget. Ini mau ditanya, Ibu yang sebelumnya nerima sogokan Ibu atau keluarga Ibu yang nerima sogokan? Saya pribadi. Ibu, dari siapa Bu? Mohon izin. Dari istilahnya tuh saudara. Dari orang lain? Ya orang lain. Masih saudara? Iya masih saudara. Masalah keterikatan pekerjaan atau apa Ibu? Pekerjaan. Oh pekerjaan, Ya. jadi dari pekerjaan dia nyogok supaya dia yang bisa mengerjakan itu Iya gitu. istilahnya tuh. Oh, Uang gitu. sogokan itu saya sedekahkan untuk almarhum
kedua orang tua kita. Jadi ini memang bukannya hadiah, beda lagi nih Ustazah Iya, Nada bukan nih. hadiah, kalau hadiah jelas Makanya ya. ibu nih penuh dengan pertanyaan yang bikin dia confused gitu. Betul. Intinya sih kalau ya tadi kembali lagi bahwa ketika seorang sudah melakukan sebuah kesalahan itu kan tanda-tanda orang beriman ketika digelisah hatinya. Tapi insya Allah ketika kembali kepada Allah, ya Allah saya bertobat, saya kayaknya ngerasa bersalah, kemarin terima harta yang tidak semestinya, bahkan itu dalam Islam dilarang gitu ya, maka bagaimana caranya, kemarin sudah keburu saya keluarkan, insya Allah bagaimana selanjutnya, yuk kita niatin. Tadi Habib sudah menyampaikan, kita lakukan hal-hal lain untuk orang yang sudah meninggal dunia, bisa kita kirimkan kebaikan, dan juga kalau ibu punya kelebihan rezeki lagi, uangnya yang memang dari hasil kerja ibu, diserahkan lagi, disedekahkan lagi, insya Allah itu akan wa'at bi'isai atal hasanata tamhuha, akan mengiring kesalahan dengan kebaikan. Oh kemarin pernah salah, pernah melakukan menerima hal yang gak semestinya, mengeluarkan juga kayaknya ada yang kurang tepat, maka terus iringi kesalahan dengan kebaikan. Ibu Erni, terima kasih banyak ya Ibu ya. Tetap semangat Ibu ya. Mudah-mudahan nanti Ibu dapat rezeki lagi yang berkah. Ibu sedekahin untuk menutupi kesalahan-kesalahan sebelumnya. Nanti buat jamaah Islam itu Indah yang di rumah jangan kemana-mana dulu ya. Kita akan lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Nah ini Masya Allah nih buat jamaah Islam itu Indah yang ada di rumah nih. Ingetin lagi nih nanti nih. Setelah ini nih ya. Nanti kita akan info lagi ya. Ada info menarik lagi yang sama-sama kita perlu lihat dulu sebelumnya. Oke ini dia nih tayangannya Masya Allah. Yuk hangout seru bareng keluarga di Trans TV Festival. Sabtu 15 Februari di Senayan Park, Jakarta. Gratis loh. Bikin kamu happy seharian. Ada tablik akbar Islam itu Indah, olahraga kekinian, pound-fit dan body combat. Festival kuliner bikin lapar, cosplay and mukbang competition, shooting, casting. Sampai jumpa artis program-program Trans TV.